warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan sebuah wawancara dengan tema kesiapsiagaan bela negara sebagai bagian tugas dari Latsar CPNS tahun 2025. Harapan kami, wawancara ini dapat memberikan wawasan, motivasi sekaligus inspirasi untuk kita semua, khususnya dalam memperkuat peran ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan pengabdian kepada bangsa. Sekarang kita beralih ke pilar pemerintahan. Siang ini kita bersama dengan Dr. Ika Baristiana Santi selaku ASN dokter sekaligus Kepala Puskesmas Karanganyar Trenggalek. Langsung saja nih dokter, untuk pertanyaan pertama, sebagai ASN, bagaimana cara kita memaknai kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara bagi saya adalah kita harus siap menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Dengan cara bagaimana? Salah satunya kita harus berkontribusi dalam hal memberikan pelayanan secara baik dan profesional, dan kita juga harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di lingkungan kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, maka apa yang dapat dilakukan seorang ASN dalam menanamkan semangat bela negara? Ada beberapa cara untuk meningkatkan semangat bela negara ini. Yang pertama, kita bisa menjadi tauladan yang profesional. Bagaimana caranya? Ya, kita bekerja dengan jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Kalau kompetensi kita bagus, nanti kita bisa memberikan pelayanan ke masyarakat juga secara maksimal. Yang ketiga, kita juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan bela negara, seperti misalkan kita mengikuti kegiatan yang sifatnya sosial. Misalkan kalau ada bencana alam atau kegawat-daulatan yang lain, kita bisa ikut aktif. Selanjutnya, yang jelas kita juga harus ikut istilahnya ikut mengajak masyarakat untuk menumbuhkan jiwa semangat bela negara itu sendiri. Kalau sekarang kan banyak media sosial, kita juga bisa ikut di media sosial secara aktif, tapi yang jelas harus positif gitu ya. Jangan sampai media sosial yang kita pakai itu bisa memberikan hal yang berdampak negatif. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang ASN, bagaimana cara kita mengatasi tantangan korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam kerangka bela negara? Ya, baik, jadi kita harus selalu bersikap profesional, menjaga integritas, dan selalu mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, kita juga harus bersifat jujur dan menumbuhkan lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Halo Sobat Latsar, ketemu lagi dengan Nilna di sini. Hari ini saya bersama Bapak Darsono. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya akan mau menanyakan tentang kesiapsiagaan bela negara. Sebagai ASN, bagaimana cara Bapak memaknai kesiapsiagaan bela negara? Yang jelas gini, kalau bela negara itu dilihat dari katanya aja yang pertama. Bela negara artinya bagaimana kita itu membela negara ini agar bisa berjalan dengan tertib, aman, damai, sesuai dengan cita-cita dari pendiri bangsa ini. Yang jelas, kalau kita posisi sebagai ASN, ya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau itu kondisi aman. Tapi kalau kondisi kacau ya itu akan beda lagi. Kayak ketentaraan, militeristik dan sebagainya. Nah itu mungkin kita ada arah sana kalau misalkan dalam kondisi yang kacau. Dan untuk langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh ASN dalam menanamkan semangat bela negara itu sendiri? Yang jelas kalau untuk menanamkan itu yang pertama adalah nilai dari Pancasila sendiri, dasar-dasarnya, nilai dasar dari Pancasila. Karena apa? Semuanya sebenarnya sudah terangkum di nilai-nilai dasar Pancasila itu. Selain itu kita juga harus mengembangkan profesionalisme, kompetensi, integritas kita harus kita lakukan. Dan bagaimana cara ASN untuk mengatasi tantangan korupsi dalam sikap kesiapsiagaan bela negara sendiri? Untuk mengatasi tantangan korupsi yang pertama itu adalah mental kita dulu aja. Mental kita yang kita benahi, sepanjang kita memegang teguh dari agama yang kita yakini. Saya yakin itu nanti tidak akan ada korupsi. Kita coba melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan dari agama kita masing-masing. Oh, berarti korupsi pasti akan hilang dengan sendirinya. Karena kita pasti akan takut. Artinya kan nggak main-main kan itu. Jadi hanya di dunia saja kan misalnya. Nah itu yang harus dilakukan pertama kali adalah mentalnya dulu. Mental beriringan dengan agama. Nanti ada banyak lagi yang kita persiapkan untuk mengatasi korupsi itu, mungkin dengan keterbukaan ya. Keterbukaan akuntabilitas kita itu yang perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, ini tadi adalah wawancara saya bersama dengan Pak Sudarsono selaku Sekretaris di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Terima kasih Sobat. Selamat datang dalam sesi wawancara kita hari ini. Bersama saya sudah hadir narasumber seorang aparatur sipil negara yang akan berbagi pandangan terkait kesiapsiagaan bela negara.
Terima kasih untuk Ibu Diava sudah meluangkan waktu. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, bagaimana Ibu memaknai kesiapsiagaan bela negara dalam konteks tugas dan peran ASN sehari-hari? Bagi saya, kesiapsiagaan bela negara adalah kesadaran penuh bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, kedaulatan, dan keberlangsungan negara melalui tugas pelayanan publik. Kesiapsiagaan bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi juga kesiapan mental, disiplin, dan integritas dalam menjalankan peran sehari-hari. Misalnya, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan adil kepada masyarakat merupakan wujud nyata bela negara. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk menanamkan dan menjaga semangat bela negara, baik pada diri sendiri maupun dalam lingkungan kerja? Langkah yang saya lakukan antara lain dengan selalu meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan pembelajaran agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. Selain itu, saya berusaha menanamkan semangat gotong royong dan disiplin di lingkungan kerja, misalnya dengan memberi contoh datang tepat waktu dan mematuhi aturan yang berlaku. Saya juga mendorong rekan kerja untuk mengedepankan nilai integritas, sehingga semangat bela negara dapat menjadi budaya bersama di kantor. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, ini kan sekarang marak dengan kasus korupsi. Nah, korupsi sering dianggap sebagai ancaman serius terhadap upaya bela negara. Menurut Ibu, bagaimana ASN dapat menghadapi dan mengatasi tantangan korupsi agar tetap bisa menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam bela negara? Ya, korupsi adalah musuh besar bangsa karena merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. ASN harus menghadapi tantangan ini dan menanamkan nilai anti korupsi sejak dalam diri, seperti jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan, memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan lebih akuntabel, serta berani menolak segala bentuk penyimpangan. Dengan demikian, ASN dapat menjadi contoh teladan dalam membela negara melalui pemerintahan yang bersih. Ya, terima kasih untuk Ibu Diava atas jawaban yang sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadine Safira Damayanti, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari kelompok 2 gelombang 15. Saya akan melakukan wawancara mengenai kesiapsiagaan bela negara kepada salah satu siswa SMA yang bernama Mbak Diva ya. Pertanyaan saya yang pertama, menurut Anda apa peran siswa dalam kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, peran siswa dalam kesiapsiagaan bela negara dapat dilakukan dengan disiplin dalam kegiatan belajar dan mentaati aturan sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda dalam mempraktikkan nilai-nilai bela negara di lingkungan sekitar? Saya berusaha aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka untuk membentuk jiwa kepemimpinan, disiplin, dan kepedulian sosial. Pertanyaan yang terakhir, apa tantangan siswa dalam membangun kesiapsiagaan bela negara? Tantangan menurut saya adalah perkembangan teknologi yang membuat siswa menjadi kecanduan gadget sehingga kegiatan sosial dan fisik siswa bisa berkurang. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat siang, dengan Ibu Rojana. Dengan Ibu Rojana. Ibu Rojana, ada keperluan apa untuk datang ke rumah sakit Ibu? Kebetulan mengantarkan keluarga. Iya, Ibu perkenalkan saya Viva dari Latsar CPNS 2015 kelompok 3. Jadi di sini nanti saya akan memberikan 3 pertanyaan sosial eksperimen tentang bela negara. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Iya. Ibu, kalau menurut Ibu Rojana, peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bela negara itu bagaimana Ibu? Kalau menurut saya sih, contohnya seperti taat terhadap peraturan, kemudian mempertahankan ketahanan negara, supaya kita tidak mudah untuk terprovokasi ya. Jadi atas skop-skop sekarang itu kan banyak sekali yang berbeda. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebagai masyarakat, Ibu Rojana di kehidupan sehari-hari bisa nggak memberikan contoh apa contoh-contoh kita melakukan bela negara terhadap masyarakat sekitar? Kalau untuk contoh simpel, sepertinya itu gotong royong ya untuk kegiatan lingkungan, terus menjaga kebersihan lingkungan juga. Sama misalkan ada tetangga yang butuh bantuan, kita bisa bantu lah. Oke. Kalau untuk pertanyaan ketiga nih, kalau untuk tantangan terbesarnya Ibu sebagai masyarakat dalam bela negara itu akhir-akhir ini apa Bu? Kalau belakangan mungkin karena arus informasi itu kan cepat banget, jadi kita itu sebagai masyarakat harus bijak, harus kritis supaya tidak mudah terprovokasi oleh hoax. Oke, berarti kita sebagai masyarakat harus lebih seleksi dan kritis lagi ya, dalam menerima setiap informasi yang sudah kita dengar. Kita harus cross check benar ini benar atau cuma hanya hoax aja ya. Oke, terima kasih Ibu Rojana. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada narasumber yang sudah memberikan pandangan dan pengalaman pada podcast kami. Harapannya wawancara ini dapat memotivasi kita sebagai ASN baru untuk terus berkomitmen dan semangat dalam menjalankan bela negara. Mari kita jadikan nilai-nilai bela negara sebagai landasan untuk bekerja, melayani masyarakat, dan berkontribusi bagi kemajuan negara.